بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillahil qail syahr ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi arsalallahu lil kuna rahmatan lil alam. Hadirin para pemirsa media Ketapang TV yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dimanapun berada. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada umat Sayyidina Muhammad nikmat yang teramat besar, yaitu nikmat yang Allah kabarkan dengan sebutan nikmat agung, yaitu nikmat Ramadan. Sebagaimana namanya, sesungguhnya Ramadan telah dihadirkan Allah untuk melebur semua kekhilafan dan kesalahan orang-orang yang beriman dimanapun kita berada, yang telah mengimani Allah dan mengikuti jejak Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengibaratkan Ramadan, la ya'lamun nasu ma fi Ramadan la yas'alunna yaj'al asy-syahra kullahu Ramadan. Sampai-sampai Allah mengabarkan saking istimewanya Ramadan itu. Sekiranya manusia mengetahui betapa agungnya bulan suci Ramadan, la yas'alunna yaj'al asy-syahra kullahu Ramadan. Sungguh mereka akan meminta 12 bulan dalam setahun itu semuanya dijadikan oleh Allah di bulan sebagai bulan Ramadan karena keagungan bulan Ramadan. Bagaimana tidak ketika Rasulullah mengabarkan bahwa naumus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa ibadah, sumtuhu tasbih, diamnya sebagai tasbih, ibadatuhu mudha'af, ibadahnya dilipat ganda, dzambuhu maghfur, semua dosanya Allah lebur, wa du'awatuhu mustajab, dan tiap doa-doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keagungan bulan ini tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lain kecuali umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai begitu irinya umat-umat yang lain kepada umat Islam, umat Nabi Muhammad yang telah dianugerahkan bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang budiman, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, maka ada pesan Ramadan yang paling mendalam yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini untuk dijadikan sebagai hikmah bagi kita semua. Yang pertama ialah bahwa Ramadan memiliki pesan spiritual yang begitu mendalam, di mana seorang mukmin memiliki komitmen personality, yaitu komitmen pribadi, di mana ia merasakan hadirnya Allah dalam setiap keadaannya. Kita bisa saja dalam keadaan siang Ramadan kita bersembunyi di tempat yang gelap dan kita berpuasa di hadapan orang, dan di belakang orang kita tidak berpuasa. Bisa saja kita menghindar dari hadapan keluarga kita, masuk ke tempat yang tidak ada orang menyaksikan kita, dan kita bisa berbuka puasa di sana. Tapi hal itu tidak kita lakukan karena kita yakin sebagaimana Allah mengabarkan, yaitu engkau merasakan hadirnya Allah aitsumakun, dimanapun kita berada. Dan inilah maqam tertinggi dalam iman yang disebut sebagai ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, yaitu engkau beribadah menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak dapat melihat Allah, fa innahu yarak, dan sesungguhnya engkau meyakini Allah memandang engkau. Dan tingkatan inilah yang Allah kabarkan, wa minal a'rabi may yaqulu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Sebagian umat orang Arab itu, ya Muhammad, berkata bahwa mereka telah menjadi orang yang beriman. Katakan ya Muhammad, mereka belum beriman. Lamma yadkhulul imanu fi qulubikum, belum masuk iman itu dalam hati mereka, apalagi ihsan. Tetapi ketika seorang mukmin berpuasa, ia telah naik bukan hanya sebagai muslim, bukan hanya sebagai mukmin, tapi ia telah menjadi muhsin. Dan Allah mengabarkan, innallaha yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan atau muhsin pada maqam ihsan. Maka untuk itu saya mengingatkan kepada kita bersama, datangnya Ramadan ini, marilah kita persiapkan diri kita dengan sebaik-baik persiapan yang Nabi kabarkan. Jangankan engkau mempersiapkan bekal yang terbaik menyambut Ramadan, bahkan dengan fariha bidukhuli Ramadan, hanya dengan bersenang hati gembira dengan hadirnya Ramadan, engkau pun telah mendapat jaminan yang pertama dari Allah, yaitu haramallahu jasadahu 'alan niran. Allah mengharamkan jasad orang yang berbahagia dengan datangnya Ramadan, jasadnya diharamkan disentuh oleh api neraka. Dan dalam keterangan hadis yang lain dikabarkan
man fariha bidukhuli Ramadan, bahkan Allah menjamin, yaitu ghafarallahu dzunubahu, Allah mengampunkan zambuhu, yaitu wa ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, dosa terdahulu dan dosanya di masa yang akan datang. Inilah keagungan bulan suci Ramadan. Sudah barang tentu bukan hanya dengan sekedar bersenang dan melaksanakan kegiatan seremonial semata. Lebih daripada itu, saya mengingatkan kepada kita bersama, hidupkanlah malam-malam Ramadan dengan qiyamul lail, yaitu dengan salat tarawih. Sebisa mungkin kita tambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Di bulan Ramadan bacalah Al-Quran, usahakan untuk menghatamkannya, karena sesungguhnya di bulan ini setiap kebaikan kita dilipatkan sampai 70, 700, bahkan 7.000 kali lipat dibandingkan dengan bulan yang lain. Di bulan ini juga saya ingin mengajak kepada kita bersama, mari bersama-sama, banyak saudara kita yang fakir miskin, anak yatim, kaum duafa, orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Demi Allah, Allah menjadikan orang-orang dermawan ada pada urutan kedua setelah ahlus salat. Ketika Nabi ditanya, ya Rasul, amalan apakah gerangan yang paling dicintai Allah setelah salat 5 waktu? Nabi menjawab, as-sakhi, yaitu kedermawanan. Dan Allah meletakkan kedermawanan ini sebagai derajat qaribun minallah, qaribun minan jannah, dekat dengan Allah, dekat dengan hamba, qaribun minal jannah, dekat dengan surga, wa ba'idun minan nar, dijauhkan dari api neraka. Sementara orang yang berharta namun ia bakhil, Allah kabarkan ia telah menjadi ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah. Dia jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, wa qaribun minan nar, dan dekat dengan api neraka. Dan sejatinya Ramadan akan menjadi sempurna setelah kita menunaikan zakat fitrah. Maka menutup pesan kali ini, saya ingin mengingatkan kepada kita bersama, ingatlah bahwa zakat adalah bagian daripada kewajiban kita kepada sesama muslim, yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanun lahum, yaitu ambillah harta mereka untuk membayar zakat, dan setelah itu berdoalah untuk orang-orang yang telah mengeluarkan zakat agar tenang hati mereka. Dan menutupnya, saya ingin menyampaikan pesan bahwa saumul Ramadan, puasa Ramadan kita, muallakun bainas sama'i wal ard, tergantung antara langit dan bumi, wala yurfa'u ilallah, tidak diangkat di hadapan Allah, hatta tu'tu zakatul fitr, sampai dikeluarkan zakat fitrahnya. Maka bagi semua shaimin dan shaimat yang berpuasa dan yang akan berpuasa, saya ingin menghimbau, jangan lupa keluarkan zakat fitrah kita, zakat mal kita, zakat profesi kita, zakat emas kita, zakat niaga kita, zakat pertanian kita, zakat perdagangan kita. Sudah barang tentu kepada asnaf 8 dan orang-orang yang berhak menerimanya. Dan saya ingin mengajak kepada kita bersama, mari bersinergi. Semoga Allah menjadikan umat Islam bersatu, menyelamatkan bangsa negara agama ini dari segala hal yang tidak membaikkannya. Amin, Allahumma amin. Akhir kalam, saya berpesan, mari support media dakwah Ketapang TV dengan cara kita masing-masing. Terutama bagi saudara kita yang memiliki harta, mari kita buat ini media menjadi semakin besar dengan menyiapkan alat-alat dakwah yang lebih canggih dan modern, sehingga semakin profesional tim kita untuk mengelolanya. Dan pada puncaknya, dakwah ini akan tisar, akan menjadi tersebar di alam semesta. Dan ketahuilah, ad-dallu 'alal khair kafa'ilih, orang yang menunjukkan kepada kebaikan atau wasilah, ia sama dengan pelaku kebaikan itu. Bayangkan bila dakwah ini sampai kepada seluruh penjuru dunia, siapapun yang menyiapkan kamera ini, yang menyiapkan fasilitas ini, alat-alat pada media Ketapang TV ini, ia mendapatkan pahala yang sama, bahkan lebih besar. Inilah keutamaan orang-orang yang menjadi wasilah daripada tiap-tiap kebaikan itu. Kira-kira hanya ini yang dapat saya sampaikan, yang benar dari Allah. Salah saya mohon maaf yang sebesarnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.